Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Habibah di mata pelajaran PPKN kelas 10 Madrasah Aliyah. Sebelum Bu Habibah mengawali materi yang pertama, kemarin sudah kita bahas bersama materi-materi apa saja yang akan kalian pelajari selama 1 semester. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini nanti Bapak akan menguraikan materi bab yang pertama. Tapi sebelum Habibah menguraikan materi yang bab pertama, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, belajar tentang masalah PPKN tentunya tidak lepas dengan materi-materi yang berkaitan dengan pemerintahan. Di level yang pertama, di tingkat atas, sekolah tingkat atas ini atau SLTA, kalian akan mempelajari lebih detail lagi tentang masalah pemerintahan. Apa saja yang terdapat di dalam pemerintahan, Semoga ini nanti dapat menjadi pemahaman kalian sehingga nanti kalian bisa melihat bagaimana pelaksanaan pemerintahan di negara Indonesia. Oke, di bab yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang masalah nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Nanti masih ada kaitannya. Di situ kita akan pelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua akan kita bahas tentang penyelenggaraan pemerintah negara. Sebelum kita membahas tentang nilai-nilai Pancasila, nanti ada kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, maka kita akan mempelajari dulu tentang pemerintahan ataupun apa yang ada di dalam pemerintahan. Di dalam ilmu tentang pemerintahan ada beberapa tokoh yang cukup terkenal di dalam buku-bukunya yang membahas tentang masalah pemerintahan. Yang pertama adalah tokoh John Locke. Yang kedua ada tokoh Montesquieu. Yang ketiga juga ada tokoh J.J. Rousseau, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang membahas tentang masalah pemerintahan. Di dalam suatu negara, tentunya kalian juga mempelajari tentang syarat-syarat berdirinya suatu negara. Satu wilayah atau satu daerah tertentu disebut sebagai suatu negara, maka harus memenuhi beberapa syarat. Tentunya kalian sudah pernah mempelajari syarat-syarat berdirinya suatu negara. Ada apa syarat-syarat berdirinya suatu negara? Satu, ada wilayah. Yang kedua adalah ada penduduk. Yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat. Dan yang keempat adalah ada pengakuan dari negara lain. Betul ya? Silahkan nanti dicocokkan di dalam buku-buku kalian atau silahkan kalian mencari referensi Kita cari satu ada wilayah, yang kedua adalah penduduk, yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat, dan yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain itu ada dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama adalah pengakuan secara de facto, kemudian yang kedua adalah pengakuan secara de jure. Dari syarat-syarat yang dinamakan sebagai syarat-syarat berdirinya suatu negara Indonesia tentunya ada semua dan masuk pada syarat-syarat tersebut, sehingga negara kita bisa dikatakan sebagai suatu negara. Tadi satu syarat yang pertama masuk apa? Wilayah. Negara Indonesia terdiri dari wilayah yang terdiri dari perairan, terdiri dari darat, laut, dan udara, dari Sabang sampai Merauke. Itu sudah kita kenal. Kemudian yang kedua ada penduduk. Tentunya sudah terbukti bahwa kita sudah mengakui bahwa negara kita ada di dalam wilayah kita ada penduduk, ada orang yang tinggal di satu tempat. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat.
negara Indonesia, bukti bahwa negara Indonesia ada pemerintah yang berdaulat adalah ada penanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang keempat, kalau kita bisa menengok sejarah negara Indonesia, kita sudah disebut sebagai suatu negara. Syarat yang keempat sudah terpenuhi. Apa? Syarat berdirinya suatu negara adalah merdeka. Negara Indonesia sudah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian yang selanjutnya ini adalah pengakuan secara de facto pada kenyataan. Pada kenyataannya negara Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian yang kedua, pengakuan dari negara lain secara de jure. De jure ini dibuktikan ada negara-negara dari negara tetangga kita yang menyatakan bahwa mereka mengakui negara Indonesia itu sudah merdeka. Nah, ini adalah syarat-syarat berdirinya suatu negara. Berarti kita sudah sepakat bahwa negara Indonesia adalah negara bisa dikatakan sebagai suatu negara. Nah, di dalam suatu negara di situ ada satu pemerintahan. Pemerintahan bisa dikatakan sebagai pemerintah adalah orang-orang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab di dalam suatu penyelenggaraan negara di dalam negara. Nah, di sini kita mengenal satu tokoh yang pertama kali dia mengangkat tentang satu kekuasaan, tentang kekuasaan pemerintah adalah seorang penyelenggara, bisa dikatakan sebagai satu bentuk kekuasaan. Nah, seorang tokoh yang bernama John Locke itu membagi kekuasaan menjadi 3. Pertama kali dia menemukan satu teori. John Locke menemukan satu teori tentang pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dibagi menjadi 3 oleh beliau. Apa? 1. Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan federatif. Apa kekuasaan eksekutif? Eksekutif adalah mereka yang berwenang dalam penyelenggaraan negara. Dalam hal ini adalah presiden. Kemudian yang kedua adalah legislatif, yang membuat, mereka yang bertanggung jawab berwenang membuat undang-undang. Kalau di negara Indonesia, siapa legislatifnya? Legislatifnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang ketiga adalah federatif. Oleh John Locke mengartikan federatif adalah berkaitan dengan hubungan luar negeri. Kaitannya dengan hubungan luar negeri. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian teori tersebut mengalami perubahan, penyempurnaan oleh seorang tokoh bernama Montesquieu. Montesquieu membagi kekuasaan menjadi 3. Kekuasaan dibagi menjadi 3, ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Eksekutif siapa? Eksekutif yang menyelenggarakan pemerintahan. Eksekutif. Legislatif siapa? Yang berwenang membuat undang-undang. Yudikatif siapa? Yudikatif adalah yang mengawasi, tujuannya mengawasi, mengontrol jalannya pemerintahan. Dalam hal ini adalah yudikatif. Siapa yudikatif? Mahkamah Agung dan teman-temannya. Ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan ada Komisi Yudisial. Nah, itu saya kira sudah jelas ya. Silahkan nanti kalian pelajari, kalian cari kembangkan materi-materi yang kalian peroleh. Ya. Kemudian di situ ada beberapa hal yang mendasari teori-teori tersebut di negara Indonesia. Di negara Indonesia itu ternyata pembagian kekuasaan di negara Indonesia dibagi menjadi 2. Ada secara horizontal dan yang kedua adalah secara vertikal. Pembagian kekuasaan di negara Indonesia, apa yang dimaksud dengan secara horizontal? Secara horizontal itu merata. Di mana di dalam pemerintahan itu ada beberapa lembaga-lembaga yang bertugas, yang sejajar, yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Siapa saja yang bertugas atau bertanggung jawab dalam pembagian kekuasaan secara horizontal? Di situ terdapat, di dalamnya adalah ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, dan ada eksaminatif, dan ada moneter. Ya, ini adalah pembagian kekuasaan secara horizontal. Kemudian yang kedua adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Ya, secara vertikal, di mana pembagian kekuasaan di negara Indonesia itu ada istilah desentralisasi. Ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya. Jadi di situ dimaksimalkan yang berwenang antara pemerintah pusat menangani bagaimana pengelolaan pemerintahan secara menyeluruh, yang daerah bagaimana memaksimalkan daerah itu dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Gitu ya. Jadi teori yang pertama tadi, teori tentang pembagian kekuasaan dibagi menjadi 3 tadi, ada 2 tokoh, John Locke dan Montesquieu. Dan yang kita pakai untuk sekarang teorinya adalah menggunakan teori Montesquieu, atau lebih dikenal dengan istilah trias politica. Ya. Oke, lanjut. Bagaimana keterkaitannya antara teori trias politica dengan penyelenggaraan Indonesia? Ternyata sangat berkaitan sekali, dan itu berlaku di negara-negara yang ada di dunia. Teori yang terakhir, teori Montesquieu, itu dipakai oleh negara-negara yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Ya, begitu ya. Udah jelas ya. Jadi teorinya seperti itu, kemudian kita jalankan di negara-negara saat ini menjalankan teori tersebut. Di negara Indonesia dibagi menjadi, dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 2 ya, secara horizontal dan secara vertikal. Oke, ya. Nah, dari situ tentunya nanti kalian akan mempelajari bagaimana hubungannya antara nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ada keterkaitannya antara nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Ya, ini diatur di dalam aturan-aturan yang ada di dalam negara kita. Banyak sekali aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila itu ya, mengatur jalannya pemerintahan. Dan itu tertuang atau dijabarkan melalui Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan-peraturan yang berada di bawahnya. Oke, demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan nanti setelah pembelajaran ini selesai, ada tugas untuk kalian. Aturan-aturan yang ada di dalam penyelenggaraan di negara Indonesia ada banyak sekali yang mengatur, yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan peraturan-peraturan ataupun undang-undang yang ada di bawahnya. Oke, tugas untuk kalian, silahkan kalian mencari. Nanti buat akan share tugas untuk pertemuan kali ini. Demikian, mudah-mudahan lebih jelas dan bermanfaat. Khotbah tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.